Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Ointu dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Gorontalo, mahasiswa semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari laporan saya mengenai mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Untuk lebih lanjut, kita simak video selanjutnya. Di dalam laporan ini saya membahas sistem pendukung keputusan pemilihan siswa penerima beasiswa menggunakan metode TOPSIS dengan studi kasus sekolah menengah kejuruan. Di sini saya akan menjelaskan dalam per bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Di sini ada yang pertama juga ada latar belakang, di mana siswa merupakan salah satu aspek penting dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sekolah selalu berusaha mendorong siswa-siswinya agar terus berprestasi. Salah satu cara mendorong siswa agar dapat terus berprestasi adalah dengan memberikan beasiswa. Beasiswa merupakan pemberian bantuan berupa keuangan kepada perorangan yang membutuhkan untuk keberlangsungan pendidikan yang sedang ditempuh. Beasiswa juga merupakan bantuan untuk perorangan yang berprestasi untuk melanjutkan pendidikannya. Mendapatkan beasiswa atas prestasi yang diraih merupakan hal yang paling diharapkan oleh siswa pada umumnya. Berbagai macam faktor pendukung siswa untuk meraih beasiswa yang diberikan oleh sekolah, bukan hanya untuk meningkatkan prestasi saja. Terkadang ada siswa yang membutuhkan beasiswa untuk membantu mengurangi pengeluaran keluarga dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Dengan semakin meningkatnya jumlah siswa yang ingin mendapatkan beasiswa, maka dari itu diperlukan sebuah sistem pengambilan keputusan yang bisa mempermudah dalam penyeleksian penerima beasiswa. Karena perhitungan manual dengan kriteria yang ada menyebabkan kurang efektif dan menjadi subjektivitas dalam melakukan pemilihan yang berhak mendapat beasiswa itu sendiri. Di mana sistem pengambilan keputusan adalah alat bantu bagi pengambilan keputusan manajerial, tetapi pengambilan keputusan memiliki beragam konteks yang berbeda, di mana tidak semua pengambilan keputusan haruslah bersifat memuaskan semua pihak, yang bisa saja saling bertentangan satu sama lain. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan metode teknik for order preference by similarity to ideal solution, atau disingkat dengan TOPSIS. Algoritma ini dipilih karena algoritma TOPSIS merupakan suatu bentuk algoritma pendukung keputusan yang didasarkan pada konsep bahwa alternatif yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, tetapi juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif yang dalam hal ini akan memberikan rekomendasi penerima beasiswa yang sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Dengan metode TOPSIS ini memiliki tujuan yang diharapkan memberikan penilaian terhadap penerima beasiswa akan lebih tepat dan mendapatkan hasil yang lebih akurat terhadap siswa yang akan menerima beasiswa. Adapun manfaatnya sangat mempermudah instansi dan mempercepat pengolahan data penerima beasiswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi di latar belakang, di sini dibuatlah rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun sistem pendukung keputusan pemilihan siswa penerima beasiswa menggunakan metode TOPSIS. Selanjutnya, metodologi. Di metodologi ini saya menggunakan studi pustaka atau melakukan studi pustaka, di mana metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari tentang teori-teori dari beberapa literatur yang berhubungan dengan laporan ini.
Ada beberapa tahap studi pustaka dalam laporan ini, yaitu mengorganisasikan waktu dan membaca serta mengetik bahan laporan. Pengumpulan data ini menggunakan cara dengan mencari sumber dari jurnal-jurnal yang mengacu pada metode Topsis yang berkaitan dengan laporan, dan bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi jurnal tersebut dianalisis, dipelajari, kemudian dituangkan ke dalam laporan ini. Selanjutnya, bab 2 di sini landasan teori, di mana di sini akan membahas 3 teori. Yang pertama yaitu teori sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau sering disebut dengan SPK adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk membentuk suatu kesatuan dalam proses pemilihan berbagai alternatif tindakan guna menyelesaikan suatu masalah, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Keputusan yang diambil untuk menyelesaikan suatu masalah dapat dilihat dari kestrukturannya yang bisa dibagi menjadi beberapa. Yang pertama di sini ada keputusan terstruktur, di mana keputusan terstruktur ini dilakukan secara berulang-ulang, dan keputusan ini sangatlah jelas, dan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Selanjutnya, keputusan semi terstruktur, yaitu keputusan yang memiliki 2 sifat. Yang pertama bisa ditangani oleh komputer, dan yang kedua tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan itu sendiri. Dalam pengambil keputusan tersebut secara garis besar sudah ada, tetapi ada beberapa hal yang masih memerlukan kebijakan dari pengambil keputusan. Keputusan semacam ini diambil oleh manajer level menengah. Selanjutnya, keputusan tak terstruktur. Ini kebalikan dari keputusan terstruktur, di mana di sini keputusannya itu rumit karena tidak terjadi berulang-ulang, dan ini digunakan pada manajemen tingkat atas. Selanjutnya, ciri dan karakteristik sistem pendukung keputusan atau SPK. Yang pertama di sini yaitu sebuah sistem berbasis komputer dengan antarmuka antara mesin, komputer, dan pengguna. Selanjutnya, untuk membantu pembuatan keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah dalam berbagai level manajemen, dan bukan untuk mengganti posisi manusia sebagai pembuat keputusan. Selanjutnya, memberikan alternatif solusi bagi masalah demi atau tidak terstruktur, baik bagi perseorangan atau kelompok, dan dalam berbagai macam proses dan gaya pengambilan keputusan. Selanjutnya, basis data dan analisis model-model keputusan. Selanjutnya, bersifat adaptif, efektif, easy, fleksibel, to use, dan selanjutnya tujuan dari sistem pendukung keputusan atau SPK. Yang pertama, membantu manajer dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau mengganti keputusan tersebut. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu teori Topsis. Karena di sini saya mengangkat metode Topsis. Topsis merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan, yang mana dalam menghasilkan sebuah keputusan akan memilih alternatif yang tidak hanya paling mendekati solusi ideal positif, akan tetapi juga paling jauh dari solusi ideal negatif. Topsis diperkenalkan pertama kali oleh Yun dan Huang pada tahun 1981 untuk digunakan sebagai salah satu metode dalam memecahkan masalah multi kriteria, di mana Topsis memberikan sebuah solusi dari sejumlah alternatif yang mungkin dengan cara membandingkan setiap alternatif
dengan alternatif terbaik dan alternatif terburuk yang ada di antara alternatif-alternatif masalah. Metode ini menggunakan jarak untuk melakukan perbandingan tersebut, di mana Topsis itu sendiri mengasumsikan bahwa setiap kriteria akan dimaksimalkan ataupun diminimalkan. Maka dari itu, nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dari setiap kriteria ditentukan dan setiap alternatif dipertimbangkan dari informasi tersebut. Solusi ideal positif diidentifikasi sebagai jumlah dari solusi nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut. Sedangkan solusi ideal negatif terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. Namun, solusi ideal positif jarang dicapai ketika menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Topsis memberikan solusi ideal positif yang relatif dan bukan solusi ideal positif yang absolut. Dalam metode Topsis klasik, nilai bobot dari setiap kriteria telah diketahui dengan jelas. Setiap bobot kriteria ditentukan berdasarkan tingkat kepentingannya menurut pengambil keputusan itu sendiri. Yon dan Huang mengembangkan metode Topsis berdasarkan intuisi, yaitu alternatif pilihan merupakan alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif. Dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Namun, alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif tidak harus mempunyai jarak terbesar dari solusi ideal negatif. Maka dari itu, Topsis mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap solusi ideal negatif. Solusi optimal dalam metode Topsis didapat dengan menentukan kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal positif. Topsis akan merangkai alternatif berdasarkan prioritas nilai kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal positif. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori sistem pendukung keputusan pemilihan siswa penerima beasiswa. Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH Garing 2000. Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari sumber Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Karena beasiswa ini bisa diartikan menambah kemampuan ekonomis bagi penerimanya, berarti beasiswa merupakan penghasilan. Beasiswa dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang tidak tersumber dari pendanaan sendiri atau orang tua, akan tetapi diberikan oleh pemerintah, perusahaan, swasta, kedutaan, universitas, serta lembaga pendidik atau peneliti, atau juga dari kantor tempat bekerja yang karena prestasi seorang karyawan dapat diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Biaya tersebut diberikan kepada yang berhak menerima, terutama berdasarkan klasifikasi, kualitas, dan kompetensi si penerima beasiswa. Ini sama halnya dengan sekolah menengah kejuruan. Sebagai lembaga pendidikan telah mengadakan program beasiswa yang bertujuan untuk meringankan beban siswa dalam menempuh masa studi belajar khususnya dalam masalah biaya. Oleh karena itu, beasiswa harus diberikan kepada penerima yang layak dan pantas untuk mendapatkannya. Pemberian beasiswa kepada siswa di sekolah menengah kejuruan merupakan wujud dari partisipasi masyarakat
instansi, pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta dalam ikut serta membangun bangsa khususnya dalam bidang pendidikan. Setiap tahun jumlah pendaftar beasiswa semakin meningkat. Untuk itu diperlukan suatu sistem rekomendasi pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu yang dapat dilakukan dengan memperhitungkan segala kriteria yang mendukung pengambilan keputusan guna membantu, mempercepat, dan mempermudah proses pengambilan keputusan itu sendiri. Selanjutnya, bab 3 pembahasan. Di dalam bab 3 ini akan membahas tahapan metode TOPSIS. Tahapan metode TOPSIS yang pertama yaitu menentukan normalisasi matriks keputusan. Nilai ternormalisasi RIJ dihitung dengan rumus sebagai berikut. RIJ sama dengan XIJ dibagi akar sigma MI sama dengan 1 XIJ pangkat 2. Yang kedua, menentukan bobot ternormalisasi matriks keputusan. Nilai bobot ternormalisasi YIJ dihitung dengan rumus sebagai berikut. YIJ sama dengan WI dikali RIJ. Di sini juga kita akan menghitung nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif dihitung dengan rumus A positif sama dengan dalam kurung Y1 positif, Y2 positif sampai dengan seterusnya. Seperti itu juga dengan menghitung solusi ideal negatifnya, di mana YJ positif yaitu max YIJ jika J adalah atribut keuntungan dan min YIJ jika J adalah atribut biaya, dan begitu juga untuk YIJ negatif, tinggal dibalikkan atau kebalikan dari YIJ plus. Selanjutnya yang ketiga, jarak antara alternatif A dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut. DI plus sama dengan akar sigma NJ sama dengan 1 YI plus kurang YIJ pangkat 2. Yang keempat, jarak antara alternatif A dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai berikut. DI minus sama dengan akar sigma NJ sama dengan 1 YIJ kurang YI minus pangkat 2. Yang kelima, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif dengan rumus sebagai berikut. PI sama dengan DI minus dibagi DI minus tambah DI plus. Nilai PI yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif AI lebih dipilih. Selanjutnya, hasil dan penyelesaian. Di sini yang pertama itu menentukan kriteria yang dijadikan acuan dalam menentukan pengambilan keputusan. Bisa dilihat di tabel 1 kriteria pengambilan keputusan. Di sini kriterianya ada status kesejahteraan, pendidikan kepala rumah tangga, status kedudukan dalam pekerjaan, status penguasaan bangunan tempat tinggal. Selanjutnya menentukan alternatif, yang dimana alternatif ini merupakan data calon penerima beasiswa yang menjadi alternatif pilihan. Calon penerima yang menjadi alternatif pilihan ditandai dengan huruf A. Bisa dilihat di tabel 2 alternatif. Selanjutnya, penentuan bobot untuk setiap kriteria. Bisa dilihat di tabel 3 bobot setiap kriteria. Setelah ditentukan kriteria dan bobot penilaiannya, maka ditentukan sub untuk masing-masing kriteria beserta nilai untuk setiap sub kriteria. Yang pertama, kriteria status kesejahteraan dalam kurung C1 bisa dilihat di tabel 4 sub kriteria dari kriteria status kesejahteraan. Di sini kode ke status kesejahteraan dan nilai. Yang pertama kode 1 itu status kesejahteraannya
rumah tangga atau individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah diberikan nilai 4. Selanjutnya bisa dilihat di tabel 4 ini. Yang kedua, kriteria pendidikan kepala rumah tangga dalam kurung C2. Bisa dilihat di tabel 5 subkriteria dari kriteria pendidikan kepala rumah tangga. Ada kode pendidikan kepala rumah tangga dan nilai. Pertama, kodenya 0, tidak punya ijazah, itu diberikan nilai 4. Selanjutnya bisa dilihat di tabel 5. Yang ketiga, kriteria status kedudukan dalam pekerjaan dalam kurung C3. Bisa dilihat di tabel 6 subkriteria dari kriteria status kedudukan dalam pekerjaan. Sini sama, ada kode status kedudukan dalam pekerjaan dan juga nilai. Yang pertama, kode 6 itu pekerjaan keluarga atau tidak dibayar pekerja bebas, itu diberikan nilai 4. Selanjutnya bisa dilihat di tabel 6 ini. Yang keempat, kriteria status penguasaan bangunan tempat tinggal dalam kurung C4. Bisa dilihat di tabel 7 subkriteria dari kriteria status penguasaan bangunan tempat tinggal. Sama dia, di sini juga ada kode status penguasaan bangunan tempat tinggal dan nilai. Yang pertama, kode 1 itu lainnya diberikan nilai 4. Yang kelima, penguasaan nilai dari alternatif, di mana untuk nilai setiap alternatif diisikan kode-kode subkriteria. Tabel di sini bisa dilihat di tabel 8 nilai dari alternatif berdasarkan kode-kode subkriteria. Yang pertama, sini alternatif A1, C1 itu 4, C2 5, C3 1, C4 1, dan seterusnya bisa dilihat di tabel 8 ini. Selanjutnya, penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan normalisasi matriks keputusan. Ini sesuai dengan tahapan metode TOPSIS yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita akan mencari X1 sama dengan akar 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2 sama dengan 8,6603. Selanjutnya, setelah kita dapat hasilnya itu, di sini kita langsung membaginya. R11 sama dengan 4 dibagi 8,6603 sama dengan 0,4619. Dan untuk seterusnya seperti itu. Bisa dilihat di slide ini. Selanjutnya mencari X2. X2 sama seperti mencari X1 tadi. Setelah kita dapat hasilnya ini 7,6158, kita bagi di R12 sama dengan 5 dibagi 7,6158 sama dengan 0,6565. Seterusnya juga seperti itu sampai dengan X3, X4, seperti itu cara membaginya. Dari hasil perhitungan yang didapat, bisa dilihat nilai ternormalisasi R dari setiap kriteria yang ada. Ini dilihat di tabel 9 nilai ternormalisasi R. Di sini alternatif R1, R2, R3, dan R4. Yang pertama, alternatif A1 di R1 itu 0,4619, R2 0,6565, R3 0,4472, R4 0,1374, dan seterusnya bisa dilihat di tabel 9. Selanjutnya, menentukan bobot ternormalisasi matriks keputusan. Sini Y11 sama dengan 4 dikali 0,4619 sama dengan 1,8475. Di sini 4 itu adalah nilai WI dan 0,4619 yaitu nilai dari RIJ itu sendiri.
Selanjutnya seperti itu bisa dilihat di slide ini. Sehingga diperoleh matriks Y seperti di bawah ini, bisa dilihat di tabel 10 nilai ternormalisasi Y. Pertama, alternatif A1, Y1 itu 1,8475, Y2 1,9696, Y3 1,3416, Y4 0,5494. Seterusnya bisa dilihat di tabel 10 ini. Pada tahapan ini juga ditentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Untuk mencari solusi ideal positif, ini kita akan mencarinya. Itu yang pertama, Y1 plus sama dengan max, karena sudah ditentukan sebelumnya itu Y1 itu dia keuntungan, jadi dia dilambangkan dengan max. Di sini 1,8475, 1,3856, 1,3856, 1,8475, 2,3094. Di sini didapat hasil yang paling tinggi karena dia maksimal itu yang dicari adalah yang paling tinggi. Di sini 2,3094. Seterusnya juga seperti itu. Dan jika dia min, kalau di positif itu yang dihasilkan yaitu yang paling terendah. Dan untuk mencari solusi ideal negatif, di sini kita akan mencari sama dengan mencari di solusi ideal negatif tadi. Bedanya di sini kalau di maksimal itu keuntungan itu max, sedangkan kalau di negatif keuntungan itu min. Seperti itu. Bisa dilihat di slide ini. Selanjutnya, jarak antara alternatif A dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut ini. Itu DI plus yang seperti dijelaskan di tahapan metode sebelumnya. Di sini kita langsung masuk ke penyelesaiannya, itu DI plus sama dengan akar 2,3094 dikurang 1,875 pangkat 2. Seterusnya seperti itu dan ditambahkan dan menghasilkan 2,5377. Seterusnya bisa dilihat di slide ini. Nah, di tabel 11 jarak dengan solusi ideal positif, ini alternatif A1 dia itu 2,5377, alternatif A2 1,6376, alternatif A3 1,4356, alternatif A4 1,1920, dan alternatif A5 0,3939. Selanjutnya, jarak antara alternatif A dengan solusi ideal positif. Ini rumusnya seperti yang ada di penjelasan tahapan metode sebelumnya. Di sini D1 min sama dengan akar 1,8475 kurang 1,3856 pangkat 2 ditambah 1,969 kurang 1,969 pangkat 2 ditambah seterusnya dan menghasilkan nilai 0,4619. Seterusnya seperti itu. Bisa dilihat di tabel 12 jarak dengan solusi ideal negatif menghasilkan alternatif A1 yaitu 0,4619, alternatif A2 1,1674, A3 1,6137, A4 1,6785, A5 2,5108. Selanjutnya, nilai preferensi untuk setiap alternatif dihitung sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan hasil dari D plus dan D minus, di sini kita akan mencari nilai preferensinya. Itu P1 sama dengan 0,4619 dibagi 0,4619 ditambah
0,5377 sama dengan 0,1450. Di sini nilai 0,4619 sama dengan nilai dibaginya itu karena D sesuai dengan rumusnya DI minus dibagi DI minus tambah DI plus. Seterusnya bisa dilihat di slide ini. Selanjutnya, setelah diperoleh seluruh perhitungan, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai preferensi tertinggi hingga terendah sehingga diperoleh urutan perankingan berikut ini. Bisa dilihat di tabel 13, preferensi dan ranking alternatif. Sini alternatif preferensi ranking. Alternatif P1 preferensinya 0,1450 itu mendapat ranking 5. P2 0,4162 mendapat ranking 4. P3 0,5292 mendapat ranking 3. P4 0,5847 mendapat ranking 2. P5 0,8644 mendapat ranking 1. Berdasarkan perhitungan menggunakan metode TOPSIS, maka didapat keputusan bahwa P5 atau siswa 5 merupakan siswa yang memiliki nilai yang tertinggi, sehingga siswa ini berhak mendapat beasiswa. Selanjutnya, kita masuk di bab 4, bab penutup. Di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan dan analisa data siswa penerima beasiswa menggunakan metode TOPSIS telah mendapatkan hasil penerima beasiswa dengan nilai tertinggi yang memenuhi 4 kriteria, yaitu status kesejahteraan, pendidikan kepala rumah tangga, status kedudukan dalam pekerjaan, dan status penguasaan tempat tinggal. Dan dari hasil pengujian tersebut, sistem yang dibangun ini dapat melakukan perankingan dengan sempurna karena berdasarkan total nilai yang telah dihitung dengan menggunakan metode TOPSIS. Selanjutnya, saran. Di sini diharapkan ke depannya ini dapat dikembangkan lebih baik lagi dan memberikan hasil yang lebih optimal dalam membantu pengambilan keputusan yang tepat dengan memperbanyak kriteria dan jumlah sampel. Baik, terima kasih. Penjelasan saya dari bab 1 sampai bab 4. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan dalam penjelasan saya karena saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.